Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sudah siap belajar hari ini? Sudah ya, semangat. Semangat. Yuk kita mulai dulu belajar kita dengan berdoa. Sikap berdoa. Ya, sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu. untuk berkat hari ini. hari ini. Lindungilah kami. Lindungilah kami dalam belajar sepanjang hari ini. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, nanti kita mau belajar tematik lagi dan juga nanti akan belajar agama juga. Iya, hari ini kita akan belajar untuk mempraktekkan gerakan berguling. Ya, nanti bisa dipraktekkan di rumah, di atas kasur ya anak-anak Ya, ya. supaya tidak sakit badannya Supaya ya. tidak sakit badannya. Selain itu, nanti juga anak-anak akan menggambar langkah-langkah mencuci piring. Mencuci piring. Siapa yang sudah bisa mencuci piring di rumah? Oh, pasti Hebat-hebat. Ya, diperhatikan ya videonya. Nah, anak-anak, kita siapkan kembali buku tematiknya ya. Kita mulai belajar lagi. Kita siapkan buku tema 6 ya. Sudah siap? Kemarin kalian sudah belajar pembelajaran 1. Hari ini kita akan lanjutkan kembali belajar di pembelajaran kedua. Kita buka bersama halaman 9. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. Halaman rumah yang bersih dapat menjadi sarana olahraga. Kita bisa melakukan senam lantai atau olahraga lainnya di halaman. Halaman rumah yang banyak pepohonan akan memberi udara yang sejuk. Olahraga di pagi hari akan menyehatkan tubuh kita. Olahraga di rumah bersama keluarga sangat menyenangkan. Kasih sayang keluarga juga jadi semakin kuat. Sebelum olahraga, harus pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan berguna agar otot-otot tubuh kita menjadi lentur. Nih, coba perhatikan, ini gambar Benny dan ayah ibunya sedang olahraga di halaman rumah. Mereka sedang melakukan pemanasan supaya otot-ototnya menjadi lentur, tidak kaku. Nah, anak-anak, nanti kita akan lihat seperti ini ya. Kita praktekkan seperti ini ya gerakannya Udin ini ya. Kita baca dulu keterangan di atasnya. Pagi ini Udin melakukan olahraga di rumahnya. Udin akan melakukan gerakan berguling di atas matras. Udin berguling ke kanan dan ke kiri. Berikut ini adalah gerakan berguling yang dilakukan Udin. Kini kamu akan berjalan di atas balok titian. Perhatikan cara melakukan gerakannya berikut ini. Nah, kalau berjalan di atas balok titian waktu minggu-minggu yang lalu kita sudah mempraktekannya anak-anak. Jadi yang kita praktekkan bukan berjalan di atas balok titian lagi ya, tetapi gerakan berguling seperti yang dilakukan oleh Udin ini. Seperti pada gambar ini. Nah, setelah berolahraga tubuh Udin segar. Semangat Udin pun jadi meningkat. Olahraga membuat tubuh Udin sehat. Udin bisa melakukan kegiatan dengan mudah. Nah, anak-anak, gerakan berguling di atas matras seperti Udin ini nanti anak-anak praktekkan di rumah sebagai tugas anak-anak yang pertama, yaitu menirukan gerakan berguling.
anak-anak bisa menggantikannya di atas kasur supaya badannya tidak sakit. Nanti anak-anak bisa memperhatikan contoh dari buku. Diperhatikan ya contohnya. Nah anak-anak, Bubur akan memberikan contoh seperti gerakan Udin di halaman 10. Ikuti ya, nanti anak-anak di rumah bisa mempraktekannya, bisa menggunakan matras ataupun kasur ya. Oke, yang pertama kita baringkan dulu badan kita lurus ya di matras seperti ini. Oke, kalau sudah, terus kita gulingkan. Nah, miring begini, begitu sampai pojok. Nah, seperti ini. Terus kembali lagi. Seperti itu ya, anak-anak ya. Bisa dimengerti ya, jelas ya. Nanti dipraktekkan di rumah masing-masing. Boleh menggunakan kasur. Terima kasih. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah memperhatikan contoh gerakan berguling. Sekarang kita lanjutkan kembali. Untuk belajarnya, Udin bisa membantu ibu membersihkan lantai. Apakah kalian suka membantu mengepel lantai di rumah? Siapa yang sudah bisa mengepel lantai? Dapatkah kamu melakukannya? Pasti bisa ya anak-anak ya. Nah, caranya bagaimana untuk mengepel lantai? Kita akan perhatikan petunjuknya. Berikut ini adalah petunjuk cara mengepel lantai. Yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Ini ada ember, kain pel, cairan pembersih lantai. Yang kedua, isi ember dengan air. Yang ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember yang berisi air dan cairan pembersih. Yang kelima, peras kain pel, dan yang keenam, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Nah, dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah petunjuk cara mengepel lantai. Anak-anak bisa ya. Nah, cukup dimengerti saja. Kalau anak-anak sudah bisa mengepel, bisa dipraktekkan. Sekarang kita lihat di baliknya. Selain mengepel lantai, kita juga bisa membantu ibu mencuci piring. Ini lebih mudah daripada mengepel lantai. Anak-anak pasti sudah bisa melakukannya semuanya. Jangan biarkan piring kotor menumpuk. Tumpukan piring kotor akan mengundang lalat. Selain lalat, juga akan menimbulkan kuman penyakit. Akibatnya rumah kita menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, kita harus rajin membersihkan rumah. Kamu dapat membantu ibu di rumah. Misalnya membantu mencuci piring. Kamu bisa melakukan kegiatan berikut ini. Kita lihat di sini di gambarnya. Di bawah ini gambar petunjuk cara mencuci piring. Susunlah gambar berikut berurutan. Gunting lalu susunlah secara berurutan. Karena buku ini adalah buku milik sekolah, maka buku ini tidak bisa digunting ya anak-anak ya, karena milik sekolah dan besok dikembalikan lagi. Maka anak-anak mengerjakan tugas yang kedua ini tugas kedua ya anak-anak ya, tentang petunjuk langkah-langkah mencuci piring. Ini adalah tugas anak-anak yang kedua. Caranya nanti kalian menggambar di buku tulis tematik. Nah, yang pertama, kalau kita mau mencuci piring, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama apa anak-anak? Dari keempat gambar ini, yang pertama yang mana? Yang pertama adalah siapkan dulu apa ini? Sabun untuk membersihkan piring. Sunlight atau Mama Lemon, dan juga busanya ini untuk apa? Untuk piring ini apa namanya? Menggosokkan. Nah, busa untuk menggosokkan piring ini. Nah, yang pertama itu disiapkan dulu sabun pencuci piring dan juga busa untuk menggosok piring. Nah, nanti digambar dulu yang ini langkah-langkah, diberi keterangan langkah-langkah
petunjuk mencuci piring. Yang pertama kalian gambar sabun pencuci piring dan busanya. Kemudian yang kedua basahi ini. Mulai digosok ya, piringnya mulai digosok dengan sabun. Nah, tentu saja busanya dibasahi dulu dengan sabun. Nah, setelah digosokkan ke dalam piring yang kotor. Yang ketiga, apa ini? Piringnya mulai dibilas dengan air yang mengalir supaya kuman-kumannya hilang. Dan setelah bersih, yang keempat, piring diletakkan di rak piring supaya bersih dan rapi. Nah, langkah-langkah menggambar tentang mencuci piring ini, petunjuk cara mencuci piring ini tugas anak-anak yang kedua. Nanti digambar, boleh diwarnai, boleh diberi keterangan di buku tulis tematik. Jelas anak-anak tugasnya? Jelas ya, tugasnya ada 2. Yang pertama tadi anak-anak mempraktekkan gerakan berguling di atas kasur. Kemudian yang kedua anak-anak menggambar petunjuk cara mencuci piring. Digambar, diberi keterangan. Yang pertama, siapkan sabun dan busa untuk menggosok piring. Yang kedua, gosoklah piring dengan busa yang sudah diolesi sabun, diberi sabun. Kemudian yang ketiga, bilaslah piring yang sudah disabun tadi dengan air yang mengalir. Yang keempat, letakkan piring yang sudah bersih di atas rak piring supaya rapi. Jelas anak-anak? Nah, belajar tematik hari ini cukup. Nanti anak-anak bisa melanjutkan belajar agama bersama Bu Dita. Dikerjakan ya tugas-tugasnya dengan penuh semangat. Terima kasih.